Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan masa perkembangan bayi. Untuk yang pertama, pengertian masa bayi. Masa bayi adalah masa keemasan sekaligus masa kritis perkembangan seseorang. Dikatakan masa kritis karena pada masa ini bayi sangat peka terhadap lingkungan, dan dikatakan masa keemasan karena masa bayi berlangsung sangat singkat dan tidak dapat diulang kembali. Menurut psikologi, bayi adalah periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung pada orang dewasa. Bayi merupakan manusia yang baru lahir sampai umur 12 bulan. Namun tidak ada batasan yang pasti. Masa bayi adalah masa kritis perkembangan seseorang. Dikatakan masa kritis karena pada masa ini bayi sangat peka terhadap lingkungan. Untuk yang kedua, aspek-aspek perkembangan masa bayi. Pertama, perkembangan fisik. Di awal masa bayi, ukuran kepala bayi cenderung lebih besar dari keseluruhan tubuhnya. Hal ini mengacu pada pola pertumbuhan cephalocaudal, yaitu urutan perkembangan yang selalu dimulai dari bagian paling atas, yaitu kepala, kemudian pertumbuhan fisik, dan karakteristik-karakteristik pertumbuhan fisik lainnya, di mana berlangsung secara bertahap sampai ke arah bawah kaki. Selain daripada itu, pertumbuhan juga memiliki pola proximodistal, yaitu pertumbuhan yang dimulai dari bagian tengah lalu bergerak menuju bagian ujung. Sebagian contoh, bayi dapat mengendalikan otot-otot batang tubuh dan lengan sebelum dapat mengendalikan tangan dan jari-jarinya. Selain daripada itu, bayi harus menggunakan keseluruhan tangannya sebelum dapat mengendalikan jari-jarinya. Dalam beberapa hari pertama, bayi kehilangan berat badan hingga 10%. Namun, setelah berumur 10 hari, berat badannya akan mulai naik. Pada usia 1-3 bulan, kenaikan berat badan normal sekitar 200 gram tiap minggunya. Lalu, pada usia 4-6 bulan, berat badan bayi akan naik 500-600 gram setiap bulan. Untuk yang kedua, perkembangan otot. Perkembangan otot baik sebelum kelahiran dan selama tahun-tahun masa kanak-kanak sangat penting bagi perkembangan fisik, kognitif, dan emosional di masa yang akan datang. Pada saat lahir, otak memiliki berat 25% dari berat otak orang dewasa, yaitu kurang lebih 1,5% kilogram. Besar otak mencapai 90% pada usia 3 tahun, dan usia 6 tahun hampir seukuran dengan otak orang dewasa. Tapi pertumbuhan dan perkembangan fungsional tergantung gizi. Lonjakan pertumbuhan otak adalah pertumbuhan dan perkembangan otak secara cepat dan bersamaan dengan perubahan perilaku kognitif. Yang selanjutnya adalah bahaya psikologis. Pertama, bahaya dalam perkembangan motorik. Motorik itu adalah gerak. Jadi bahaya dalam gerak si bayi. Kalau perkembangan motorik terlambat, bayi akan sangat dirugikan pada saat mulai bermain dengan teman sebaya. Semakin banyak kelambatan dalam pengendalian motorik, akan semakin lambat ia memperoleh keterampilan yang dimiliki anak-anak lain. Jadi apabila bayi itu terlambat, contohnya dalam berjalan, teman seusianya sudah bisa berjalan tapi dia belum, itu akan merugikan bagi dirinya sendiri dan keterampilannya akan terlambat. Keterampilan berjalan, berlari atau itu akan terlambat. Yang kedua adalah bahaya dalam berbicara. Kelambatan dalam berbicara menjadi serius dalam masa bayi karena pada masa ini diletakkan dasar-dasar untuk alat komunikasi. Dalam masa awal anak-anak, ketika minat terhadap orang dari luar rumah mulai timbul, anak yang mengalami kelambatan berbicara akan merasa dikucilkan. Ini seperti contoh yang pertama tadi, yang motorik. Ini apabila teman sebaya atau seusianya itu sudah mulai berbicara, tapi dia belum, dia akan merasa dikucilkan oleh teman-temannya, dan itu juga bisa mengakibatkan psikologis anak itu terganggu. Yang nomor 3 adalah bahaya emosi. Kondisi lingkungan bayi mendorong perkembangan emosi tertentu dan menyampingkan emosi yang lain. Emosi tersebut nantinya menjadi kuat kecuali kalau kondisi berubah perkembangan dari emosi lain yang terdorong. Yang keempat adalah bahaya sosial.
Bahaya sosial yang utama adalah kurangnya kesempatan dan motivasi untuk belajar menjadi sosial, kurangnya kesempatan untuk kontak sosial, dan setiap usia akan mengganggu, terutama dari usia 6 minggu sampai 6 bulan yang merupakan saat kritis dalam pengembangan sikap yang mempengaruhi pola sosialisasi. Yang selanjutnya adalah bahaya bermain. Bermain dalam masa bayi merupakan bahaya potensial, baik secara fisik maupun psikologis. Banyak mainan dapat menimbulkan goresan, memar, atau menyebabkan bayi tercekik. Bahaya psikologis yang utama adalah bahwa bayi sangat tergantung pada mainan untuk memperoleh hiburan. Jadi sebagai orang tua harus pandai-pandai memilih mainan yang tepat dan aman untuk anaknya. Saat bermain pun anak-anak harus diawasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya adalah bahaya hubungan keluarga. Setiap kondisi yang kurang baik dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan bayi dengan anggota keluarga lainnya akan menyebabkan bahaya psikologis dengan akibat yang serius dan luas. Sebagai contohnya adalah berpisahnya atau cerainya kedua orang tua itu akan mempengaruhi psikologis anak tersebut. Yang terakhir adalah bahaya dalam perkembangan kepribadian. Konsep diri yang sedang berkembang sebagian besar merupakan cerminan dari tanggapan bayi mengenai pandangan orang yang berarti tentang dirinya. Dalam merosotnya hubungan keluarga selama tahun kedua masa bayi, konsep diri mencerminkan buruknya sikap anggota keluarga terhadap dirinya. Kemudian ia mengungkapkan konsep diri yang kurang baik ini dalam perilaku agresif, benci, negativistik, atau menarik diri yang semuanya menimbulkan ketidaksenangan anggota keluarga padanya. Contohnya tidak keadilan dalam keluarganya, atau dia anak tiri, bisa juga dia anak kandung tapi dia anak tirikan. Nah, dia di lingkungan keluarganya dia itu tidak merasa dianggap atau dia malah diperlakukan buruk oleh keluarganya. Maka anak itu sebagai kasarnya anak itu akan memberontak, dan perilaku-perilaku yang ditimbulkan anak itu semakin tidak membuat suka keluarganya. Baik, selanjutnya adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan bagian dari interaksi antara bayi dan lingkungan. Selama bayi ditempatkan di tempat yang cukup luas dan aman, maka akan mengembangkan dengan sendirinya keterampilan motorik dasar seperti meraih, merangkak, dan berjalan. Perkembangan motorik berkembang secara sistematik. Setiap perkembangan baru yang telah dikuasai mempersiapkan bayi untuk mencapai perkembangan berikutnya. Keterampilan motorik itu sendiri dibagi menjadi dua, keterampilan motorik dasar dan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik kasar adalah merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antar anggota tubuh, seperti merangkak, berjalan, melompat, atau berlari. Keterampilan motorik halus adalah gerakan yang melibatkan jari tangan dan biasanya dengan koordinasi mata, misalnya memegang dan menggenggam. Nah, kemudian perkembangan bahasa. Bahasa adalah suatu bentuk komunikasi baik yang diucapkan, ditulis, atau diisyaratkan yang pada sebuah sistem simbol. Perkembangan bahasa yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain perkembangan otak yang sesuai dengan pertambahan usia. Perkembangan otak ini dapat berkaitan dengan nutrisi yang diberikan serta stimulus yang dimunculkan melalui interaksi sosial. Kemudian perkembangan emosi. Emosi seperti sedih, gembira, dan takut adalah reaksi subjektif terhadap pengalaman yang diasosiasikan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku. Bayi yang baru lahir menunjukkan dengan jelas bila mereka sedang tidak senang. Menangis merupakan jalan yang sangat kuat dan kadang satu-satunya jalan bayi untuk mengkomunikasikan kebutuhannya. Senyuman kecil paling dini terjadi secara spontan segera setelah lahir, yang ternyata adalah hasil aktivitas sistem saraf subkortikal. Masalah periode bayi.
Dalam periode perkembangan bayi, terdapat masalah-masalah yang bisa membahayakan secara fisik maupun psikologis yang perlu menjadi perhatian orang tua dan lingkungannya. Ada dua macam bahaya yang dialami pada masa bayi, yaitu bahaya fisik dan bahaya psikologis. Bahaya fisik. A. Kematian. Selama tahun pertama kematian biasanya disebabkan oleh penyakit yang parah, sedangkan pada tahun kedua kematian lebih banyak disebabkan oleh kecelakaan. Kematian ranjang. Bayi yang kelihatan sehat dan normal kadang-kadang menjadi korban kematian yang mendadak. C. Penyakit. Penyakit ringan dapat merupakan bahaya fisik maupun psikologis. Penyakit yang lama dapat mengganggu pola pertumbuhan normal. D. Kecelakaan. Pada tahun kedua, banyak bayi yang mengalami kecelakaan, karena pada saat itu dapat bergerak lebih bebas dan tidak dilindungi. Kecelakaan seperti luka memar dan luka garuk merupakan kecelakaan ringan dan tidak meninggalkan akibat yang permanen. E. Kekurangan gizi. Kekurangan gizi yang disebabkan karena kurang makan dapat merusak pertumbuhan fisik dan merusak perkembangan mental. Kalau pertumbuhan dan perkembangan otak terganggu, anak tidak dapat mencapai potensi intelektualnya. Untuk yang berikutnya, peran lingkungan terhadap bayi. Lingkungan merupakan faktor yang cukup penting dalam proses tumbuh kembang bayi hingga ia dewasa. Jadi, orang tua harus memberikan lingkungan yang baik dan sehat untuk tumbuh kembang si bayi. Dan tidak lupa, peran lingkungan sangat mempengaruhi tercapainya potensi diri seseorang. Dan tidak lupa, ternyata bayi yang berada dalam kandungan juga memerlukan lingkungan yang baik dan sehat untuk tumbuh kembang bayi. Sebisa mungkin orang tua harus memberikan peran lingkungan yang memadai dan juga terhindar dari orang-orang yang toksik. Untuk yang berikutnya, faktor lingkungan yang mempengaruhi bayi. Untuk yang pertama, lingkungan biologis. Contohnya jenis kelamin, nutrisi, penyakit kronis, dan metabolisme. Berikutnya, lingkungan fisik. Orang tua harus memberikan keadaan rumah yang sehat dan baik untuk membantu proses tumbuh kembang fisik dan juga harus memperhatikan kebersihan rumah. Untuk yang berikutnya, lingkungan psikososial. Orang tua harus memberikan motivasi belajar untuk tumbuh kembang si bayi dan memberikan teman yang bisa mendukung tumbuh kembang si bayi. Dan yang terakhir, menjaga pikiran si bayi jangan sampai stres. Dan yang terakhir, lingkungan keluarga. Tentunya faktor genetik juga memiliki peran dalam perkembangan kecerdasan bayi, tetapi hal tersebut tidaklah mutlak. Anak yang berasal dari keturunan sama tetapi dibesarkan dengan cara berbeda memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Bisa disimpulkan berarti orang tua harus pintar-pintar dalam memberi pengajaran si bayi agar mendapatkan kecerdasan yang maksimal. Otak si kecil terdiri dari 100 miliar sel saraf yang nantinya membentuk sinaps sambungan antar sel saraf. Semakin banyak sinaps terbentuk, semakin cerdas anak tersebut. Stimulasi dari lingkunganlah yang membantu terjadinya sinaps tersebut. Sebagai langkah pertama, ayah dan bunda bisa memberikan stimulasi berupa cinta dan kasih sayang. Baik yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan rasa aman akan menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan memiliki kemampuan kognitif, perilaku, dan emosional yang lebih baik. Ayah dan bunda juga perlu mendukung tumbuh kembang bayi dengan memastikan kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi dengan baik. Bayi yang tidak mendapat nutrisi yang cukup mudah, lelah juga sakit, serta sulit berkonsentrasi. Dalam bersosialisasi, ayah dan bunda juga harus memberikan dukungan pada bayi agar ia dapat membentuk pergaulan yang baik dan sehat. Dengan bersosialisasi, ia mengalami pembentukan proses IQ yang juga dibutuhkan dalam seluruh aspek hidupnya. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.